Tayyib, kita mulai. Ikhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala ta'atih wa arsyadana ila sabili rusydi. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah, karena sejatinya zat yang maha sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluk adalah tempat ketidaksempurnaan. Maka yang pantas mendapatkan pujian hanyalah Allah Jalla Jalaluh, yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, yang berkat taufik dari Allah kita dimudahkan dalam rangka melaksanakan ketaatan. Dan karena hidayah dari Allah, kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Itu nikmat yang luar biasa, yang hendaknya kita mensyukuri hal tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, kita akan belajar bersama mengkaji tema yang cukup urgent, ya, cukup penting, dan Taib. Tema yang akan kita kaji bersama adalah mewujudkan mimpi mendampingi Nabi di surga yang paling tinggi. Ya. Jadi tema kajian kita pada malam hari ini adalah mewujudkan mimpi mendampingi Nabi di surga yang paling tinggi. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kita buka kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya berdoa semoga semua yang hadir di sini dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dan menjadi sebab bergugurnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengajak untuk bersolawat kepada manusia terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tayyib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jika kita mencoba mengkaji tema mewujudkan mimpi mendampingi Nabi alaihissalatu wassalam di surga yang paling tinggi, maka Bapak Ibu perlu diketahui kesuksesan terbesar seorang hamba, kesuksesan terbesar seorang muslim, seorang mukmin adalah ketika ia melangkahkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kesuksesan terbesar. Bukan jabatan, bukan tempat tinggal yang megah, bukan mobil yang mewah, bukan harta yang melimpah. Bukan itu tolak ukur kesuksesan sejati seorang muslim. Tapi kesuksesan yang paling besar adalah ketika dia melangkahkan kakinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman zuhziha 'anin nar. Dan barang siapa diselamatkan dari siksa api neraka, yang siksa paling ringan itu manusia dipaksa menginjakkan kakinya di bara api neraka, otaknya mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Otak mendidih. Bagaimana perutnya? Bagaimana kakinya yang lebih dekat daripada bara api neraka itu? Itu siksa yang paling ringan.
Maka kesuksesan yang terbesar adalah ketika seorang mukmin selamat daripada siksa yang begitu dahsyat di neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuzi'a 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang beruntung, maka dia adalah orang yang sukses. Dan yang mengatakan sedemikian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan sedemikian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang selamat dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia adalah orang yang paling sukses, dia adalah orang yang paling beruntung, ya, versi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita insya Allah dimasukkan ke dalam surga, itu adalah keberuntungan yang begitu besar. Itu adalah hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa ternyata orang yang berada di dalam surga itu bertingkat-tingkat. Orang yang ada di dalam surga itu apa? Bertingkat-tingkat. Dan itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, inna fil jannah mi'a darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilih. Hanya Allah persiapkan untuk mereka yang berjuang di jalan Allah. Jadi yang tidak berjuang, Anda sedang menghayal untuk masuk surga. Yang malas-malasan ibadah, Anda sedang menghayal untuk sedang masuk surga, itu Anda itu menghayal. Yang tidak mau menuntut ilmu agama, pengen masuk surga, Anda sedang menghayal. Karena Rasulullah yang mengatakan, bukan saya. Kalau saya mengatakan jenengan gak percaya silahkan. Nabi kita yang mengatakan, hanya Allah persiapkan untuk mereka yang berjuang di jalannya. Maka pertanyaannya, apakah kita termasuk pejuang itu? Coba tanyakan hal itu pada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk berjuang di jalan Allah? Karena Rasulullah mengatakan surga itu disiapkan untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Dan jarak satu tingkat ke tingkat yang lain itu bagaikan jarak bumi dan langit. Begitu jauhnya. Bayangkan ya, tingkat yang pertama dengan tingkat yang ke-100. Wah, begitu jauhnya jarak tersebut. Fa idza sa'altumullah fasaluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Dan jika kalian ingin meminta surga kepada Allah, ingin mengharapkan surga kepada Allah, maka mintalah, maka harapkanlah surga apa? Surga apa? Firdaus. Karena surga Firdaus itu kata Rasulullah SAW adalah surga yang paling tinggi, ya, surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah, gitu ya. Jadi yang paling tinggi, paling tengah itu adalah surga Firdaus, dan surga Firdaus itulah tempatnya manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW tinggal di sana. Maka pada kesempatan malam hari ini kita belajar
untuk mewujudkan mimpi itu, bertetangga dengan Nabi alaihissalam di surga yang paling tinggi, yakni surga Firdaus. Apa kiat-kiat dan ikhtiar yang bisa kita perjuangkan? Karena tadi surga hanya dipersiapkan untuk siapa? Orang yang berjuang. Maka apa kiat-kiat yang bisa kita ikhtiarkan, kita perjuangkan untuk bisa memasuki surga Firdaus, surga yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Terkadang menyampaikan tema ini itu juga begitu berat. Karena kita ini merasa banyak sekali dosa dan maksiat. Masuk surga saja itu sudah sangat-sangat bersyukur. Jangankan di surga yang paling tinggi, yang paling atas bersama Nabi, kita masuk pinggiran surga saja sudah sangat bersyukur. Selamat dari siksa neraka saja sudah sangat bersyukur. Tapi seperti itulah apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan. Ada kiat-kiat untuk meraih surga yang paling tinggi, dan himmah seorang muslim itu harus seperti itu. Nggak boleh yang penting masuk surga, nggak boleh. Kita usahakan masuk surga yang paling tinggi, dan itu ada dalilnya ya, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah ada. Maka akan kita kaji insyaallah. Ada, saya kumpulkan itu ada 10 kiat ya, yang bisa kita usahakan, ikhtiarkan, perjuangkan untuk menjadi tetangga Nabi di surga yang paling tinggi. Itu ada 10 kiat yang mungkin Bapak Ibu, seandainya kita memang benar-benar menjadi tetangga Rasulullah, kita itu mungkin akan malu. Karena terlalu banyak kita bermaksiat, terlalu sering kita mengingkari atau mungkin menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah SAW terlalu sering. Jadi mungkin kita kalau bertemu dengan Nabi malu kita, ya malu. Ya. Tapi mau bagaimana lagi? Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, menjadi tetangga Rasulullah di surga yang paling tinggi. Bahkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jika kita membaca pendapat para ulama bahwa di surga itu tadi kan kami sampaikan ada ratusan derajat, dan derajat yang paling tinggi itu surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mensyarah hadis yang sahih, mengutip riwayat-riwayat yang lainnya, bahwa kedudukan di surga itu mempengaruhi intensitas pertemuan kita dengan Rasulullah SAW. Jadi semakin tinggi surganya, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW sepanjang waktu, karena menjadi tetangga beliau. Di bawahnya mungkin sehari sekali, di bawahnya lagi mungkin 2 hari sekali. Seperti itulah kedudukan di surga. Maka kita ini berharap semoga bisa menjadi tetangga Rasulullah, menemani Rasulullah selalu setiap hari. Dan dalam riwayat lainnya dijelaskan juga, siapa yang di surga yang paling tinggi akan melihat wajah Allah itu 2 kali sehari. Dan kenikmatan yang paling besar di surga itu apa? Bukan bidadari, bukan rumah yang terbuat dari emas permata, bukan. Bukan kemah yang luasnya itu 100 km. Dalam sebuah riwayat dikatakan kemah di surga itu 100 km luasnya. Kalau kemahnya 100 km, bagaimana luas halamannya? Bagaimana luas rumahnya? Wong kemahnya aja 100 km. Sini Surabaya PP Bapak Ibu, itu kemahnya saja. Dan mereka yang paling membuat mereka bahagia bukan itu semuanya, bukan.
tapi adalah melihat wajah Allah. Dan di surga yang paling tinggi melihat wajah Allah 2 kali. Di bawahnya sehari sekali, di bawahnya 2 hari sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka kita ini mengejar surga yang paling tinggi. Apakah bisa? Bisa, karena sudah diajari kiat-kiatnya. Tinggal kita mau memperjuangkannya atau tidak. Sedangkan surga hanya diperuntukkan untuk mereka yang berjuang. Sekali lagi saya sampaikan, surga ini hanya disiapkan untuk mereka yang berjuang. Yang malas-malasan, Anda sedang menghayal untuk masuk surga. Kenapa? Karena Allah berfirman di surat Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bisa masuk surga dengan mudah? Kata Allah, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan Allah belum melihat siapa di antara kalian yang berjuang, dan Allah belum melihat siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Jadi seolah-olah Allah ini mengabarkan kepada kita, kalau kalian pengen masuk surga, berjuanglah, bersabarlah. Dan ini 10 kiat yang bisa kita ikhtiarkan, bisa kita perjuangkan untuk bukan hanya sekedar masuk surga, tapi masuk surga yang paling tinggi, menjadi tetangga Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, ya, kiat yang pertama agar bisa menjadi tetangga Nabi di surga yang paling tinggi adalah taat dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi supaya bisa menjadi tetangga Nabi di surga yang paling tinggi, yang pertama itu adalah taat dan ittiba. Ittiba itu artinya apa? Mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, mengikuti jalan beliau dalam beribadah kepada Allah, mengikuti petunjuk beliau untuk menjadi seorang muslim yang benar. Ya, jadi taat dan ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Di surat An-Nisa ayat yang ke-69 Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaik, dan mereka itulah ma'alladina an'amallahu alaihim, dan mereka itulah akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari siapa? Para nabi. Jadi orang-orang itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan berada di surga menjadi tetangganya para nabi. Di antaranya Rasulullah SAW, Nabi di surga yang paling tinggi. Bersama siapa juga? As-siddiqin, orang-orang yang jujur. Jadi kita itu nanti ya, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya akan menjadi tetangganya para Nabi. Di antaranya Rasulullah SAW, dan juga tetangganya orang-orang jujur. Orang-orang jujur gimana? Orang-orang yang tidak hanya bertakwa ketika di hadapan manusia saja, tapi ketika dia menyendiri di hadapan Allah, dia juga bertakwa. Bukan ketika ada manusia dia semangat ibadah, bukan ketika ada manusia dia pakai baju koko, pakai sarungnya, pakai gamisnya, sholat sunnahnya dijaga. Kapan? Ketika dilihat manusia. Ketika tidak ada manusia yang melihatnya, tidak ada batasannya dengan maksiat. Digunakan itu gadgetnya untuk hal-hal yang bermaksiat. Kalau sendiri di rumah sama istrinya sama anaknya, malas ibadah itu.
tahajud nggak pernah, ya, ngomongnya sudah sembarangan. Padahal kalau ketemu orang ngomongnya lembut, nggak pernah ngomong kasar. Di rumah udah beda lagi. Nah ini bukan orang jujur namanya. Jadi orang jujur itu adalah orang yang menjaga ketakwaannya, baik di hadapan manusia maupun ketika sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyuhada, tetangganya para nabi itu juga orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Ya, jadi kiat yang pertama untuk menjadi tetangga Nabi alaihi salatu wassalam di surga yang paling tinggi adalah taat. Taat kepada Rasulullah dan juga ittiba. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari juga, Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga, kata Rasulullah, kecuali mereka yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang menyelisihiku dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi taat dan ittiba, mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah cara yang pertama supaya bisa menjadi tetangga Nabi di surga yang paling tinggi, mewujudkan impian kita ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jika kita mengucapkan kalimat aku taat kepada Nabi, aku ittiba kepada Nabi, itu gampang Bapak Ibu. Gampang sekali, itu kalimat yang mudah untuk diucapkan. Kamu taat gak kepada nabimu? Ya taatlah. Kamu ittiba gak kepada nabimu? Ya ittiba lah. Gampang. Mengucapkan kalimat ini tuh begitu mudahnya. Tapi faktanya ini ya, yang mengamalkannya sedikit. Ya. Yang mengucapkannya begitu banyak. Semua umat Nabi mereka mengaku taat dan ittiba kepada nabinya, semuanya. Tapi faktanya yang mengamalkan benar-benar taat dan ittiba berapa orang? Hanya sebagian kecil. Kalau nggak percaya, kita berikan misal. Ya. Ini adalah Quran. Ya. Di surat An-Nisa, Bapak Ibu. Ya. Di surat An-Nisa. Di ayat yang nomor 13 dan 14. Ya. Di surat An-Nisa di halaman yang ketiga. Di surat An-Nisa di halaman yang kedua dan halaman yang ketiga yang atas, Allah itu menjelaskan bagaimana tata cara membagi waris sesuai syariat, dijelaskan. Dan dalam tafsir ayat ini Rasulullah itu juga menjelaskan bagaimana tata cara membagi waris sesuai syariat. Karena cara membagi waris sesuai syariat itu tidak bisa hanya berpatokan dengan Al-Quran, nggak bisa. Ada detail-detailnya. Detail-detailnya itu dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW. Jadi aturan pembagian waris itu ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalam Al-Quran, yakni penjelasan secara langsung dari Allah, dan ada dalam hadis, yakni penjelasan Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Kemudian setelah Allah menjelaskan tentang cara membagi waris, Allah menjelaskan dalam ayat yang ke-13 dan 14, tilka hududullah, itulah ketetapan Allah. Wa may yuti illa wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Siapa yang bagi waris sesuai aturan Allah dan Rasulnya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan pembagian waris, maka akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi orang bagi waris sesuai syariat itu adalah ibadah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selamanya di dalamnya itu. Ya.
Wadzalikal fawzul adzim, itu adalah kemenangan, kesuksesan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang enggak taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan pembagian waris, wa yata'adda hududahu, bahkan mereka mengingkari hukum Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naron khalidan fiha, mereka bisa dimasukkan ke dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini baru satu contoh ya. Ternyata untuk bisa dikatakan orang itu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya harus bagi waris sesuai syariat. Pertanyaannya, banyak mana masyarakat kita ini yang bagi waris sesuai syariat sama tidak sesuai syariat? Banyak yang tidak bagi waris sesuai syariat. Berarti dia tidak taat kepada Rasul. Padahal kalau ditanya apakah kamu taat kepada nabimu, dia jawab iya. Tapi faktanya tidak. Saya kasih contoh. Ketika bapak kita dulu masih hidup ngomong kepada kita seperti ini, "Nak, rumah ini buat adikmu ya. Adikmu kan perempuan, kamu laki-laki. Rumah ini buat adikmu. Nah, kamu tak bagian tanah saja sebelah sana. Ya, ini rumah ini buat adikmu aja, karena adikmu perempuan. Ya, kamu laki-laki, kamu yang kerja, kamu yang cari nafkah, nah kamu bagianmu tanah saja. Rumah ini kalau aku mati buat adikmu." Ini kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan kita tunaikan wasiat itu. Karena menyelisih aturan Allah, menyelisih aturan Rasulullah. Kan Rasulullah mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulla haqqin haqqah." Allah itu telah membagi waris, membagi bagian wasiat dan juga hibah itu, setiap orang itu punya haknya masing-masing, sudah diatur. Ya, warisan, wasiat, hibah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aturan itu adalah fala wasiyata li waris. Ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Loh, yang mengucapkan ini Rasulullah, Nabi kita, bukan saya. Jadi kalau jenengan ya menyelisihi ini, jenengan bukan menyelisih saya. Jenengan sedang menyelisih Nabi jenengan. Jadi Rasulullah yang mengatakan fala wasiyata li waris. Ahli waris itu nggak boleh mendapat wasiat. Jadi kalau bapaknya dulu ngomong kayak gitu, "Nak, rumah ini buat adikmu yang perempuan, kamu tanah yang sebelah sana," itu nggak boleh ditunaikan kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Lah terus bagaimana kalau orang tua kita meninggal, maka rumah dan tanah itu harus dibagi sesuai aturan waris. Kalau laki-laki dan perempuan berarti 2:1. Kakaknya mendapatkan perbandingan 2:1 dari rumah itu, ya, adiknya 1:2, dan tanahnya juga sama 2:1, 1:2. Pertanyaannya, banyak mana masyarakat kita yang menunaikan ini sama tidak? Tidak. Kebanyakan masyarakat kita hanya mengikuti omongan orang tuanya kan. Oh ya udah, ini wasiat bapakku seperti itu, ya udah. Berarti rumah ini buat adiknya, tanah itu buat dia. Itu menyelisihi aturan Rasulullah SAW. Nah, jadi itu kita ini sedang nggak taat kepada Rasulullah. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, mengucapkan aku taat kepada Nabi itu gampang. Tapi prakteknya itu tidak semudah itu. Buktinya apa? Banyak orang yang tidak taat kepada nabinya. Banyak kan masyarakat kita kan seperti itu. Kalau diatur seperti itu sama bapaknya, ditunaikan kan sama dia. Nah itu tidak taat kepada nabinya. Bukan tidak taat pada ustadznya, bukan. Jenengan gak taat sama saya, gak apa-apa, silahkan. Tapi jenengan sedang tidak taat kepada nabi jenengan kalau mengamalkan hal seperti itu. Saya kasih contoh lagi. Ketika anak kita dilahirkan, Bapak Ibu, kalau kita mengikuti ya ittiba kepada Nabi, ya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW. Ketika anak kita ini dilahirkan di hari yang ketujuh, ya kalau kita ittiba dan taat kepada Rasul, di hari yang ketujuh itu kita berikan dia nama. Jadi kapan diberikan nama? Di hari yang ketujuh. Jadi nama itu fix bahasa kita ini di hari yang ketujuh. Sebelum hari ketujuh ya ganti-ganti aja nggak apa-apa. Ya, atau masih dipertimbangkan nggak apa-apa, nggak harus difikskan.
Kapan difikskan? Di hari yang ketujuh. Itu sunnah Rasulullah, sunnah Nabi kita, ittiba dan taat kepada Nabi kita. Kemudian di hari yang ketujuh, bentuk taat dan ittiba yang lainnya adalah mengakikahkan anak kita bagi yang mampu. Laki-laki berapa ekor kambing? 2, perempuan 1. Itu taat dan ittiba kepada Rasulullah. Dan contoh bentuk taat dan ittiba yang lainnya adalah kita cukur rambut anak kita itu. Ya, kita cukur. Kemudian kita timbang. Kemudian disedekahkan senilai perak seberat timbangan itu. Jadi kalau anak kita di hari ke-7 itu kita cukur rambutnya, kemudian kita timbang, ternyata cuma 3 gram rambutnya. Kan 3 gram itu sudah banyak ya. Paling lebat ya 5 gram lah. Jarang ada anak rambutnya 5 gram, paling 3 gram. Disedekahkan senilai apa? Perak. Itu ittiba dan taat kepada Rasulullah. Berapa sih nilai perak itu? Nilai perak itu per hari ini cuma 15.000 Bapak Ibu. 15.000. Jadi kalau kita sedekahkan 3 gram, berapa cuma yang kita sedekahkan? 45.000 rupiah. Kepada siapa? Fakir miskin. Saya tanya, murah nggak mengikuti sunnah ini? Murah. Cuma 45.000, kita taat kepada Nabi, kita ittiba kepada Nabi, memperbesar peluang kita menjadi tetangganya di surga yang paling tinggi. Pertanyaannya, diamalkan apa mboten? Sebaliknya, yang diamalkan malah yang bid'ah. Yang bid'ah jutaan diamalkan. Yang sunnah 45.000 ditinggalkan. Kemudian dia ngaku, aku taat kepada Nabi, aku ittiba kepada Nabi. Pedusta dia itu. Contoh bid'ah itu apa? Selamatan 7 bulan. Itu bid'ah. Yang bilang bukan saya, ya, yang bilang adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang bilang itu Majelis Tarjih Muhammadiyah. Orang kalau 7 bulan hamil, kemudian selamatan, ya, ngundang orang makan, itu bid'ah. Ini keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Berapa habisnya? Jutaan Bapak Ibu. Ngundang orang datang ke rumah makan, ya, 50 orang itu sudah jutaan. Belum makannya, belum snacknya, belum ngundang ustadznya, ustadz dalam tanda kutip, buat ceramah, buat baca surat Yusuf supaya ganteng seperti Nabi Yusuf, buat baca surat Maryam supaya cantik seperti Maryam. Padahal kalau rupanya mirip Nabi Yusuf beneran, dia sendiri yang bingung. Ya, bapaknya pesek, ibunya pesek, Nabi Yusuf mancung, anaknya mancung, bingung dia akhirnya. Ya. Bapaknya coklat, ibunya coklat, Nabi Yusuf putih, bingung juga dia nanti. Ya, bapaknya sipit, ibunya sipit, Maryam matanya belok, bingung sendiri dia nanti kalau anaknya kayak Maryam. Ya. Ini bid'ah. Keputusan siapa ini? Majelis Tarjih Muhammadiyah. 4 bulanan bid'ah. Nanti habis umur 3 bulan, acaranya apa? Kalau 3 bulan itu setelah lahiran itu apa? Selapan itu ya. Ya kalau saya ini masih muda-muda nggak tahu ini ya. Selapan, bid'ah juga itu. Bayangkan ya, yang bid'ah jutaan dikerjakan, yang sunnah 45.000 ditinggalkan. Kemudian dia ngaku taat, dia bohong, dia dusta. Ya, karena taat itu tidak hanya diucapkan di lisan, Bapak Ibu. Taat itu harus dibuktikan dalam amal perbuatan. Nggak boleh, ya, ngomong taat tapi faktanya nggak taat, berarti nggak taat beneran dia. Mohon maaf kalau jenengan tersinggung. Tapi ini fakta ya, fakta. Mau gimana lagi? Ini dalil. Yang bilang bukan saya, Rasulullah SAW. Gambaran yang lainnya,
Rasulullah itu melarang niyahah. Apa Bapak Ibu? Niyahah. Ya. Apa niyahah itu? Meratapi mayit. Rasulullah itu melarang niyahah, meratapi mayit itu dilarang. Haram. Jadi kalau kita taat kepada Nabi berarti tidak boleh meratapi mayit. Lah itu sudah fakta itu. Hadisnya banyak, bukan satu hadis. Antum minta riwayat apa? Keluar semua itu. Ya, kalau antum nggak percaya saya, nanti pulang dari sini googling larangan niyahah atau meratapi mayit. Wah, banyak hadisnya. Dan ini ucapan siapa? Ucapan Nabi kita, Rasulullah SAW. Bukan ucapan ustadz kita, bukan Nabi kita. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama mayoritas yang lainnya menjelaskan contoh-contoh bentuk meratapi mayit. Di antaranya bentuk meratapi mayit itu adalah mengundang orang datang ke rumah, kemudian memberi mereka makan. Ini namanya meratapi mayit. Yang bilang bukan saya, jenengan nggak bisa protes sama saya. Loh Ustadz, lo kata Ustadz Armedi, bukan Ustadz Armedi yang bilang itu, Imam Nawawi sama Imam Syafi'i. Ya bukan Ustadz Armedi, saya ini cuma ngutip perkataan mereka. Jadi jenengan nggak bisa nyalahkan saya. Jenengan kalau mau nyalahkan, salahkan Imam Syafi'i, salahkan Imam Nawawi, salahkan Imam Ahmad, salahkan Imam Malik, salahkan ulama-ulama itu, salahkan kalau jenengan nggak setuju dengan ini. Jenengan nggak bisa nyalakan saya ini cuma ngutip perkataan mereka. Ya, saya ini ustadz kecil Bapak Ibu, nggak berani berfatwa. Saya ini cuma ngutip perkataan ulama, saya sampaikan ke jenengan. Ngutip perkataan Allah, saya sampaikan ke jenengan. Ngutip perkataan Nabi, saya sampaikan kepada jenengan. Bukan pada peran saya di sini untuk berfatwa. Bukan. Saya ini hanya mubalik, penyampai kabar. Nah, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan imam-imam yang lainnya mayoritas ulama mengatakan kalau jenengan ngundang orang ke rumah, ngasih makan, ya ini sudah bentuk meratapi mayit. Belum masuk ke pembahasan doa bareng loh ini. Belum masuk kepada pembahasan tahlilan bareng. Belum ini. Jenengan itu cuma ngundang orang datang ke rumah, makan-makan, itu bentuk niyahah atau meratapi mayit. Yang bilang siapa? Para imam-imam madhab, bukan saya. Pertanyaannya, ketika keluarga kita meninggal, ya mohon maaf ya, ini nasihat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semua, karena saya sayang pada Bapak Ibu. Saya ingin kita semua bareng-bareng taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kerabat kita meninggal, keluarga kita meninggal, yang kita lakukan kebanyakan apa? Ngundang orang, kemudian ngasih mereka makan, kemudian doa bareng-bareng. Bahkan ada ritual-ritual khusus. Ini Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Ini nasihat karena saya sayang pada Bapak Ibu semua. Ini bentuk ketidaktaatan kita kepada Nabi kita. Dan ini bentuk ketaatan kita kepada manusia. Karena kita melakukan hal itu karena manusia. Karena gak enak kalau diomongin tetangga, gak enak kalau diomongin keluarga. Tapi kita masa bodoh dengan ucapan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana nanti kalau kita ketemu Nabi kita, sedangkan kita lebih mengikuti perkataan manusia daripada perkataan Nabi kita sendiri. Padahal nanti kita tuh sangat butuh syafaat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di saat kita kehausan, yang memberikan kesempatan kita minum di telaga Kausar itu Rasulullah. Di saat kita dijemur di padang mahsyar, yang mendoakan kita supaya kita selamat itu Rasulullah. Di saat kita mau menyeberangi Sirat, yang sudah duluan di seberang jembatan mendoakan kita siapa? Istri kita, bukan bapak, bukan. Istri kita sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Suami ibu, bukan ibu. Suami ibu lupa dengan ibu. Anak kita tidak, lupa anak kita dengan kita. Orang tua kita lupa, teman kita lupa semuanya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu saudara lupa dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, lupa dengan ibunya, lupa dengan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lupa dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, hanya mengurusi dirinya sendiri. Siapa yang ingat dengan kita? Tetangga kita tidak. Yang ingat dengan kita hanya Nabi.
alaihi salatu wasallam di ujung jembatan. Ketika kita mau menyeberang, beliaulah yang akan mendoakan kita. Jadi setiap nabi itu mendoakan umatnya masing-masing. Pertanyaannya, kita pantas nggak didoakan ketika kita hidup di dunia taat pada omongan manusia tapi tidak taat kepada beliau alaihi salatu wasallam? Di dunia kita ini taat kepada omongan manusia. Disuruh ngubur ari-arinya, dikasih bunga, dikasih garam, taat. Tapi omongan nabinya tidak digubris. Kemudian kita nanti mengemis syafaat di hari kiamat. Pantaskah kita mendapatkan syafaat itu? Tanyakan pada diri kita sendiri. Maka mengucapkan kalimat taat dan ittiba kepada nabi itu gampang. Tapi prakteknya butuh perjuangan. Ya, saya ulang sekali lagi, mengucapkan kalimat taat dan ittiba kepada nabi itu gampang. Tapi prakteknya itu yang memang butuh perjuangan. Maka pertanyaan yang kita ini sudah benar-benar taat, sudah benar-benar ittiba kepada Nabi alaihi salatu wasallam apa tidak? Ataukah selama ini kita ini cuma mengaku taat dan ittiba saja? Jadi itu kiat yang pertama. Ya, taat dan ittiba kepada Nabi. Kiat yang kedua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa mewujudkan mimpi kita bertetangga dengan Nabi alaihi salatu wasallam di surga yang paling tinggi. Kiat nomor dua adalah mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Itu kiat yang nomor dua. Kenapa? Karena ada hadis Bapak Ibu riwayat Bukhari. Ada hadis riwayat Bukhari. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan hari kiamat?" Rasulullah tidak menjawab kapan hari kiamat. Oh, hari kiamat itu ketika gedung-gedung itu sudah tinggi. Oh, hari kiamat itu ketika nanti ada banyak manusia seperti ini. Oh, hari kiamat itu nanti ketika ada kejadian seperti ini. Tidak dijawab seperti itu sama Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat tanya, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Apa jawaban Rasulullah? "Wa madza a'datta laha." Dan apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Jadi bukan dijawab, malah ditanya balik. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Hari di mana seorang manusia itu dibangkitkan dan matahari di atas kepalanya cuma 1 mil saja. 1 mil itu 1,6 kilometer saja di atas kepala. Bayangkan sekarang ini ratusan ribu jutaan kilometer, panasnya bukan main. Saudara-saudari kita saking panasnya ketika haji ada yang banyak yang mati. Nanti kalau cuma 1,6 kilometer di atas kepala kita, bagaimana keadaan seperti itu? Itu panasnya seperti apa? Nggak bisa dibayangkan. Hari di mana pada waktu itu dalam sebuah riwayat orang itu bisa berdiri 50.000 tahun. Kemudian setelah 50.000 tahun Nabi Muhammad berdoa meminta semoga padang mahsyar itu diselesaikan. Maka orang-orang dengan doa Rasulullah SAW yang diijabah ini digeser berbondong-bondong ya ke telaganya nabinya sendiri-sendiri, di mana orang yang berbuat bid'ah tidak akan bisa minum di telaga Nabi Rasulullah SAW. Yang di dunia alah gak apa-apa lah bid'ah dikit daripada diomongi tonggo, itu nanti di sana gak akan bisa minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Bukan saya Bu yang mengatakan, Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Muslim ya, ketika orang berbondong-bondong datang, banyak di antara mereka dihalangi oleh malaikat. Nabi komplain, "Loh, kenapa kamu halangi? Kan mereka umatku." Kata malaikat, "Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu." Dijelaskan karena mereka telah membuat ya
agama yang baru atau aturan agama yang baru sepeninggalmu. Jadi orang-orang yang berbuat bid'ah itu nanti ketika digeser berbondong-bondong, sudah dicaring, dijemur 50.000 tahun, pengen minum dihalangi. Dan Rasulullah mengatakan ya pantas mereka mendapatkan hal itu. Jadi nggak dikasih syafaat, enggak. Ya sudah, mereka dihalangi ya dihalangi. Apakah selesai? Belum. Setelah itu kita akan masuk pengadilan Allah. Setelah itu kita akan masuk penimbangan Allah. Dan setelah itu kita akan memasuki fase di mana kita dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Kemudian tempatnya begitu gelap dan orang itu hanya bisa keluar dengan cahaya keimanan dan ketakwaannya. Dan ada orang tak bisa tersesat di tempat yang gelap itu 50.000 tahun lamanya. Setelah dia keluar dari tempat itu, apakah selesai? Belum. Di hadapannya terbentang sirat, di bawahnya jahanam. Puluhan ya kait dari besi siap menarik dia untuk jatuh ke bawah neraka. Setelah dia menyeberangi sirat, seandainya dia sukses, apakah sudah selesai? Belum. Dia akan berada di tempat dinamakan kontoroh. Dan di kontoroh itu seseorang itu tidak diperkenankan memasuki surga sebelum urusannya dia dengan manusia itu selesai. Maksudnya apa? Kalau dia dulu di dunia hutang gak bayar, dulu di dunia dia suka gibah, suka fitnah, suka mencerca manusia, dia tidak diperkenankan masuk surga sebelum urusannya ini selesai. Maka ada hadis riwayat Muslim yang tentang muflis itu, ya kan? Ada hadis riwayat Muslim yang tentang muflis itu. Orang membawa pahala yang begitu banyak, yang merasa akan panen pahala, panen nikmat nanti ketika masuk surga, ditahan. Dan berbondong-bondong manusia baris meminta keadilan. Kemudian satu persatu mengambil bagian daripada pahalanya, sampai semua pahalanya itu habis. Dan ternyata masih banyak orang yang berbaris berbondong meminta keadilan. Maka diambillah dosa-dosa mereka, dibebankan kepadanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Toyib, seandainya dia selamat Ustaz, belum. Dia akan menunggu di surga. Orang miskin masuk surga terlebih dahulu. Orang kaya masuk surga belakangan. Yang membukakan pintu surga adalah Rasulullah SAW. Orang kaya masuk surga belakangan 500 tahun lebih lama daripada orang miskin, kecuali dalam hadis riwayat Abu Dar, hadis riwayat Tirmidzi, kecuali mereka yang dekat dengan orang miskin. Jadi orang kaya tapi dekat dengan orang miskin, masuknya bareng orang miskin. Orang kaya soleh tapi nggak dekat dengan orang miskin, masuknya belakangan. Nah, jadi kalau jenengan pengen kaya tapi masuk surga duluan, ya, berarti jenengan kaya dan harus dekat sama orang miskin. Ini hadis riwayat Abu Dar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kiamat itu begitu dahsyat, begitu panjang. Rasulullah tanya, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu kepada sahabat itu? Qal, berkata sahabat, la syai'ila anni uhibbullah wa rasulah. Aku itu tidak punya persiapan yang istimewa kecuali aku ini benar-benar cinta kepada Allah dan benar-benar cinta kepada Rasulnya, kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat yang sampai sekarang ya sering disampaikan oleh asatidah kita, guru-guru kita, para khatib kita. Apa kalimat Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi ya, kita itu akan bersama dengan orang yang kita cintai. Ini hadisnya. Dan kapan kejadian itu Bapak Ibu? Kalau kita baca syarah hadis ini, ada sebagian ulama menjelaskan kejadian ini adalah setelah penimbangan ketika dibangkitkan tadi. Jadi kan fasenya tadi itu ya, setelah padang mahsyar, kemudian telaga Nabi, ya kan? Kemudian pengadilan Allah, penimbangan Allah, kemudian kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cinta.
di tempat yang luas. Nanti kita dibangkitkan, samping kita adalah orang yang kita cintai. Jika kita cinta pada Rasulullah, kita akan dibangkitkan di dekat beliau. Jika kita dicinta kepada para sahabat, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Jika kita cinta pada para ulama, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Tapi kalau kita cinta pada orang-orang kafir, kita cinta kepada atlet-atlet bola, ya, dengan cinta yang berlebihan. Kalau kita cinta dengan artis-artis Indonesia dan Korea misalnya, drama Korea, bayangkan kalau kita dibangkitkan bersama mereka. Bagaimana? Apakah kita akan selamat? Kita sudah tahu jawabannya. Ya, kalau kita dibangkitkan bersama mereka, kita sudah tahu masa depan kita. Oh, insya Allah kita akan selamat. Dan disitulah kita akan terus bersama mereka sampai kapan? Sampai di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah pada saat itu. Nah, setelah dibangkitkan bersama orang yang kita cintai, tiba-tiba nanti keadaan akan begitu gelap dan pekat. Begitu gelap dan pekat, gak ada cahaya sama sekali. Kemudian seseorang akan mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar ketakwaan dan keimanannya. Maka mereka keluar dari tempat yang gelap itu dengan cahayanya itu. Ada yang tersesat sampai 50.000 tahun lamanya. Dan ada yang membawa cahaya kadang terang, kadang redup, kadang terang, kadang redup. Maka daripada itu Allah berfirman di surat At-Tahrim di halaman yang kedua. Allah berfirman mengutip kalimat orang yang nanti ketika membawa cahaya itu kadang terang, kadang redup, kadang terang, kadang redup. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Rabb kami, atmim lana nurona, sempurnakanlah cahaya kami. Karena cahaya kadang terang, kadang redup. Dia minta kepada Allah supaya cahayanya diterangkan, disempurnakan. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami di dunia itu. Ya, karena mungkin dosa-dosa kami yang menyebabkan cahaya ketakwaan dan keimanan kami ini redup. Nah, disitulah ya di surat At-Tahrim halaman kedua itu kalimat orang-orang yang cahayanya kadang terang, kadang redup. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kiat yang nomor 2 agar kita bisa mewujudkan mimpi bertetangga dengan Nabi di surga yang paling tinggi adalah mencintainya. Tapi cinta itu butuh bukti, Bapak Ibu. Cinta itu butuh bukti. Ya, sebagaimana kita ketika jenengan saya tanya, apakah Anda cinta pada istri Anda? Maka Anda jawab, saya cinta Ustaz. Tapi tiap hari istrinya dimaki-maki. Tiap hari istrinya dikasari. Ya, setiap hari istrinya dibakhili. Bahkan tidak segan-segan sewaktu-waktu dipukuli. Itu namanya tidak cinta. Karena cinta ini tidak hanya di pengakuan lisan saja. Ya, cinta itu tidak bisa hanya pada pengakuan lisan saja. Tapi benar-benar harus dibuktikan ya, dalam realita dan kenyataan. Ya. Kalau kita cinta pada Rasulullah, ya tadi buktinya itu harus taat dan ittiba. Ya, karena cinta itu harus kita buktikan. Nggak bisa kita cinta kepada Rasulullah, ya, tapi perkataan manusia lebih kita dahulukan daripada perkataan Rasulullah. Nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Di surat Al-Hujurat yang pertama, wahai orang yang beriman, tidak boleh kalian ya mengedepankan sesuatu mendahului Allah dan Rasulnya. Nggak boleh. Allah dan Rasulnya harus yang nomor 1. Nggak boleh ya, sesuatu yang lainnya itu kita kedepankan melebihi Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Allah kalau dan Rasulnya mengatakan ini syirik, ya maka kita harus menjauhinya, walaupun kita dibenci dengan keluarga ya. Walaupun kita dibenci dengan keluarga, walaupun kita dibenci dengan tetangga, kalau Allah dan Rasulnya ngomong ini syirik, ya udah syirik. Allah dan Rasulnya ngomong ini judi, walaupun kita dibenci sama Pak RT, walaupun kita dibenci sama tetangga kita, dibenci sama Pak RW, ya udah ini judi, harus kita tinggalkan. Itu bentuk cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Contoh apa? Misal gini, bentar lagi kita 17 Agustusan ini. Kalau jenengan iuran, kemudian di iuran itu nanti ada lomba 17 Agustusan, nanti hadiah lomba itu diambil dari iuran, itu namanya judi.
Bapak Ibu, judi itu membayar peluang untuk menang. Jadi kita nih misal ya 30 orang bayar 10.000. Ya, kemudian kita lomba lari. Yang pertama sampai dapat hadiah daripada 10.000 lagi. 10.000 tadi itu. Ini judi apa tidak? Judi. Sama. Lomba 17 Agustus itu bisa jadi judi. Kapan? Kalau ada kewajiban iuran di warga. Jadi kalau warga diwajibkan iuran, kemudian hadiah lomba diambil dari iuran itu, judi itu namanya, dosa besar. Ya, sebagaimana firman Allah, ya, judi itu rijesun, ya, sesuatu yang teramat kotor, dosa besar. Ya. Tapi banyak nggak terjadi di masyarakat kita banyak. Lah terus solusinya Ustaz supaya nggak judi gimana? Solusinya hadiahnya diambil dari sponsor. Nah itu baru nggak judi. Ya, jadi uang iuran ini tadi cuma dipakai buat konsumsi, ya, dipakai buat peralatan lomba, ini boleh. Dibuat buat terop, boleh. Tapi hadiahnya dari sponsor. Ya, misal ini saya nih, ya. Jadi saya langsung cerita tentang fakta di lapangan saja. Diminta RT saya untuk iuran 17 Agustusan. Untuk lomba, saya tanya, iuran ini buat hadiah lomba apa tidak? Iya, buat hadiah lomba. Nah berarti nanti saya bilang ini judi nih. Nah terus gimana Ustaz supaya nggak judi gini saja? Saya yang tanggung hadiah lombanya. Berapa hadiah lombanya? 300.000? 500.000, kalau nggak sampai 500.000 saya yang tanggung itu. Yang penting paling maksimal 500.000. Nah, saya yang tanggung hadiah lombanya, nanti iuran warga buat konsumsi saja. Nah ini menyelamatkan orang satu RW dari perjudian. Karena kalau hadiah itu dari sponsor, dari orang satu orang saja atau dari sponsor apapun itu jadi halal. Ya itu jadi halal, bukan dari iuran. Tapi kalau kita iuran patungan, yang menang dapat uang iuran itu tadi, ya ini judi Bapak Ibu. Ya. Jadi kadang kita ini berbuat judi secara tidak sengaja karena kejahilan kita. Nah, jadi kalau taat kepada Allah dan Rasulnya ya harus menghindari hal itu. Ya. Dan banyak contoh yang lainnya. Jadi cinta pada Rasulullah itu harus dibuktikan. Nggak bisa hanya diucapan saja. Aku cinta, tapi prakteknya nggak ada. Ya. Prakteknya nggak ada. Ya, jadi harus benar-benar kita buktikan. Rasulullah mengatakan, ya nggak inat tiyaroh syirkun atau at-tiyarotu syirkun dalam riwayat. Ya tatoyur itu syirik. Apa tatoyur itu? Menganggap sial sesuatu itu syirik. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus menghindari yang dinamakan tatoyur. Contoh tatoyur itu gimana? Misal ada pisang dempet, ya istri kita hamil, kita nggak boleh makan, istri kita nggak boleh makan, itu namanya tatoyur. Menganggap sial sesuatu yang nggak ada dalilnya, ini namanya apa? Tatoyur. Saya pernah kumpul dengan kerabat, pisangnya dempet, dibilang sama kerabat saya, jangan makan itu, istrimu lagi hamil, malah saya ambil pisangnya itu. Jadi pisangnya dempet, dibilang sama keluarga saya, jangan ambil itu, istrimu lagi hamil, malah tak ambil pisangnya, tak kasihkan istri, dia makan. Ya, tak suruh makan di hadapan mereka. Ya, kenapa? Itu bentuk tatoyur, nggak boleh seperti itu. Di bulan Muharram nggak ada hajatan, nggak ada nikahan, itu karena merasa nanti kalau hajatan di bulan Muharram sial, itu juga tatoyur. Ya, jadi cinta itu harus dibuktikan. Dan terakhir, yang nomor 3, ya terakhir di pertemuan ini ya, nanti insya Allah kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya ada 10 poin kan ya, supaya bisa mewujudkan mimpi menjadi tetangga Nabi di surga yang paling tinggi adalah memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak apa? Sholat sunnah. Karena ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Sahabatnya itu namanya Robi'ah. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi Rasulullah itu pernah jalan sama Robi'ah. Semua kebutuhannya Rasulullah itu dipenuhi sama Robi'ah. Sandalnya diberesin, pakaiannya diberesin, wudunya disiapkan, semuanya dipenuhi sama Robi'ah. Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat Robi'ah, "Sal,
Kamu minta apa Robi'ah? Kamu minta apa? Gitu. Ya, karena sudah baik kepada Rasulullah. Maka Robi'ah menjawab, Masya Allah, saya kalau baca hadis ini merinding. Bayangkan ketika kita ditanya Nabi, kamu minta apa? Bisa jadi kita minta, aku pengen kaya ya Rasulullah. Aku pengen istri yang cantik dan taat padaku ya Rasulullah. Aku pengen suami yang baik padaku ya Rasulullah. Aku pengen rumah yang megah ya Rasulullah. Aku pengen mobil yang mewah ya Rasulullah. Mungkin kita akan minta perkara dunia. Robi'ah ditanya, mintalah. Maka apa kata Rasulullah? Maka apa kata Robi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta supaya di surga bisa membersamaimu ya Rasulullah. Bayangkan, itulah hatinya para sahabat yang di dalamnya itu cuma surga, 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 akhirat, akhirat, akhirat. Bahagia di akhirat. Sedangkan kita, kebanyakan yang kita minta itu dunia, Bapak Ibu. Kita bangun di sepertiga malam, berdoa sampai setengah jam, yang kita minta itu dunia, 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 dan dunia. Minta surganya paling cuma beberapa detik. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Dan bedanya kita dengan anak-anak kecil yang hatinya masih bersih. Saya pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kejadian sama anak-anak kecil. Jadi kepulangan umroh bagi-bagi air Zam-zam. Ya, jadi kepulangan umroh tuh saya bagi-bagi air Zam-zam. Saya ajarkan kepada anak-anak SD di Jakarta waktu itu, bahwa kalau berdoa sebelum minum air Zam-zam itu mustajab. Ya, jadi sebelum minum air Zam-zam berdoalah, kemudian minum, mustajab. Saya ajarkan kepada anak-anak itu. Saya termasuk orang yang bawa air Zam-zam juga. Maka saya berdoa dan anak-anak berdoa. Saya berdoa baru sebentar, baru 1 detik 2 detik, semua anak-anak tadi diminum air Zam-zamnya. Glek 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 glek. Loh, saya lama Bapak Ibu. Berdoa lama saya. Apalagi waktu itu masih bujang sih. Ya Allah, semoga dapat istri yang soleha, cantik, taat, nurut. Panjang doa saya. Ya Allah, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Panjang doa saya, baru saya minum. Habis itu saya suudon kepada anak-anak. Suudon saya pada anak-anak. Saya bilang, kalian tuh gimana? Kan tadi sudah Ustaz nasihati, sebelum minum air Zam-zam doa dulu. Karena doa sebelum minum air Zam-zam itu mustajab. Kok kalian gak doa? Sudah Ustaz. Loh, kok udah doa? Padahal 1 detik itu ya, mereka 2 detik itu langsung minum. Kalian doa apa? Kok cepat banget gitu ya? Apa kata mereka? Ya saya doa minta surga yang paling tinggi ya Ustaz. Loh, apalagi? Gak ada. Apalagi yang kamu minta? Gak ada Ustaz. Ya doa surga paling tinggi. Itu saya nangis. Betapa bersihnya hati anak-anak itu. Sebagaimana bersihnya hati para sahabat. Ketika ada kesempatan doa yang mustajab, yang diminta adalah surga yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW. Maka kita introspeksi diri. Kita terlalu cinta dengan dunia. Kita terlalu cinta dengan dunia. Kita terlalu terperdaya dengan dunia. Sedikit sekali kita mengusahakan akhirat. Bahkan sedikit sekali kita meminta kebaikan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia ini sementara, bentar lagi kita akan meninggalkannya, cepat atau lambat. Sedangkan akhirat itu kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Maka perbanyaklah sholat. Rasulullah dalam kelanjutan hadisnya berbicara pada Robi'ah, kalau begitu bantulah aku dengan memperbanyak sholatmu. Kata para ulama, ini memperbanyak sholat sunnah. Jadi orang kalau pengen bersama Nabi Muhammad SAW di surga, perbanyak sholat sunnah. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal itu gambaran orang yang benar-benar mengamalkan hadis ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu ketika sakit sholatnya 150 rakaat. Bayangkan, kapan? Ketika sakit. Ketika sehat 300 rakaat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu kelimpungan Bapak Ibu.
menggigil badannya itu sehari 150 rakaat. Sholat wajib dan sholat sunnahnya. Ketika sehat 300 rakaat. Lawang kita ketika sehat aja, yang rawatib ketinggalan, yang tahajud aja ketiduran, yang duha itu kesibukan, ya. Sing penting wajib gak ketinggalan. Nah itu bagaimana pengen jadi tetangganya Nabi? Kalau pengen jadi tetangganya Nabi ya seperti gambarnya Imam Ahmad tadi. Ya, semangat untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, jadi itu 3 poin yang bisa kita pelajari malam hari ini, Bapak Ibu. Mewujudkan mimpi bertetangga dengan Nabi di surga yang paling tinggi. Yang pertama, taat dan ittiba kepada Rasulullah. Dan itu tidak bisa hanya dengan lisan, harus dengan perbuatan. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW. Maka kita berusaha menghidupkan semua sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah itu kita hidupkan. Ya, mohon maaf. Ya, ada kisahnya Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu kalau jangan perhatikan, celananya kan cingkrang ya. Dr. Zakir Naik itu. Ya, pernah ditanya sama audiens, wahai dokter, apa hukumnya celana melebihi mata kaki? Karena celananya Dr. Zakir Naik cingkrang gitu. Apa hukumnya celana melebihi mata kaki? Dr. Zakir Naik tidak menjawab wajib, tidak menjawab sunnah, tidak menjawab ini sunnah muakkadah, tidak menjawab ini itu baik tapi tidak dosa kalau dilakukan. Kalau maksudnya kalau ditinggalkan, maksudnya kalau celananya panjang nggak dosa, tapi kalau pendek itu baik. Dr. Zakir Naik kan jawab kayak gitu, nggak jawab hukum. Apa jawaban Dr. Zakir Naik? Bagaimana engkau mengaku cinta pada Rasulullah, tapi memotong celanamu di atas mata kaki saja engkau enggan? Cuma segitu jawabannya. Jadi nggak bahas masalah hukum. Mengapa? Karena semua pakaian Rasulullah itu di atas mata kaki. Nanti dulu hukumnya, mau nanti di bawah mata kaki itu hukumnya dosa atau enggak dosa. Tapi Rasulullah itu selalu menganjurkan para sahabat kalau pakai pakaian di atas mata kaki. Berarti di atas mata kaki itu sunnah Nabi. Terlepas dia wajib atau tidak, ya. Di atas mata kaki itu mengikuti Rasulullah. Ya, terlepas dia wajib atau tidak. Nah, maka Dr. Zakir Naik bilang, bagaimana kamu mengaku cinta pada Rasulullah tapi meninggikan pakaianmu di atas mata kaki aja kamu enggan. Nah, bukti cinta itu harus ternampak pada dohir, Bapak Ibu. Harus nampak pada dohir. Ya, bukan hanya dengan lisan saja. Jadi nggak usah dibahas ini wajib ini sunnah, nggak usah. Yang penting kita ikuti Nabi, itu bukti cinta kita gitu. Dan yang nomor 3, memperbanyak sholat sunnah. Masih ada 7 kiat yang lainnya, insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza, mohon maaf apabila ada salah kata, sikap kurang itu dari saya pribadi, lebihnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang memiliki hutang dimudahkan untuk melunasinya, yang mendapati masalah, musibah, penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah terus berada di atas kebenaran, kemudian diberikan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.